Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku rahimakumullah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin. Di pagi hari ini kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat, juga dalam keadaan nikmat iman Islam. Tak lupa salawat serta salam semoga Allah melimpah curahkan selalu kepada junjungan alam, contoh terbaik, uswatun hasanah, kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Seperti biasa, kita sebelum mulai kita dawam, kita membaca bersama dari lubuk hati kita yang terdalam nama-nama Allah yang indah, Asmaul Husna. Mudah-mudahan dengan kita dawam mengucapkan itu, kita hafal dan kita tahu betapa rahman dan rahimnya Allah, betapa kasih sayangnya Allah kepada kita. Mari kita bersama-sama membaca bersama-sama. Astaghfirullah, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Allah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzawna ma kanu ya'malun. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Mu'aimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Malik, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabil, Ya Basit, Ya Khabir, Ya Rafi', Ya Mu'id, Ya
يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا وكيل يا حسيب يا جليل يا عليم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا عز يا شهيد يا رحم يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حكيم يا رشيد يا بديع يا معين يا مجيد يا مميت يا حي يا قيوم يا مجيد يا مجيد يا حكيم يا صبر يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظاهر يا باطن يا علي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا ملك الملك يا ذو الجلال والإكرام يا جليل يا غني يا حميد يا غني يا الله يا غني يا نور يا حي يا بديع يا لطيف يا عز يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. Baik, mari pertemuan pagi hari ini kita buka bersama dengan membaca Ummul Kitab. Kita niatkan menjadi sifat dan juga doa kepada siapapun yang sedang sakit. Mudah-mudahan itu menjadi obat penawar dan kita doakan agar lekas dipulihkan. Wabil khusus putra-putri kami yang memang saat ini yang kecil-kecil ini lagi sedang tubuhnya lagi hangat, lagi meriang gitu. Berarti juga merindukan kasih sayang orang tuanya, jadi lebih dekat, agak lebih rewel. Dan kepada khususnya juga orang tua dari Pak Baironi, ibunya yang Dampit, dan orang-orang tua kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan mudah-mudahan menjadi ladang amal soleh bagi beliau dan segala dosanya diampuni. Dan bagi kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, para kiai minum ulama, wabil khusus saudara-saudara kita di Turki juga sedang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan gempa. Mudah-mudahan kalau diterima dengan sabar itu kafarat dan itu sahid dunia yang tertimpa, yang meninggal dan tenggelam, penyakit taun dan yang lain. Al-hadiniyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, seperti biasa, mudah-mudahan semakin kita ngobrol, semakin kita bertemu, kita harapkan
iman kita itu bukan tambah kendor, tapi tambah menguat dari mengenal Allah. Setelah itu tahu sifatnya, terus juga Allah Maha Pengasih dan Penyayang telah menurunkan petunjuknya. Jadi kita harus pandai bersyukur kan gitu, dan bukan kufur. Dan kita mau menggunakan aturan hidup itu dengan aturan hidup Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita juga tergolong orang-orang yang di dunia hasanah, hidupnya di dunia dengan baik dengan aturan Allah, wafil akhirati hasanah, di akhirat baik, itu berarti masuk surga, wakina azabannar, kita terlindung dari api neraka. Agar fokus, kita nonaktifkan dulu, tidak ada yang dibunyikan, ditutup dulu untuk sementara waktu agar fokus ke depan. Terus apa? Kita akan bersenang-senang. Kalau nanti ditanyakan apa kabar hari ini, alhamdulillah. Kenapa kita harus bersyukur? Karena Allah masih memberikan usia panjang bagi kita. Berarti masih ada 1 hari lagi atau beberapa hari ke depan kita mengisi hidup kita. Maka seseorang yang akan tidur biasanya betul-betul berserah diri kepada Allah. Berserah diri, berwudu dulu yang baik sebagaimana wudunya mau sholat, kan begitu. Dia bersihkan tempat tidurnya dan dia baca 3 surat Qul huwallahu ahad, Allahu falaq, Allahu nas, ayat kursi, dan miring ke kanan, dan tangan kanan itu digunakan untuk bantal begitu. Dan membaca doa mau tidur, itu berserah diri. Bismika Allahumma ahya wa bismika, dengan namamu ya Allah aku hidup, kan gitu. Dan dengan namamu ya Allah aku mati. Dan tadi pagi kita bangun, kita masih hidup ya, nyawa kita dikembalikan lagi. Sebab orang yang meninggal itu ruhnya dipegang oleh Allah dan tidak dikembalikan lagi kalau meninggal. Kalau orang tidur dipegang, ruhnya dikembalikan lagi. Maka begitu kita bangun tadi pagi, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan aku. Coba. Ba'dama amatana, sebelumnya engkau mematikanku. Wa ilaihin nusur, dan kepadamu lah kami kembali. Begitu. Terus alhamdulillah kita masih diberikan usia panjang pada hari ini. Kita isi dengan amal soleh dan amal salah, kan gitu. Dan bersyukur kepada Allah. Kemarin kita sudah hitung-hitungan. Kalau kita mau menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, nggak akan mampu. Dari kita tadi bangun tidur sampai duduk di sini, belum pernah ada yang coba menghitung berkedipnya, kan gitu. Menghirup oksigennya kemarin kita hitung-hitungan kita, kan gitu. Terus jantung kita berdetak, betapa banyak kenikmatan yang Allah berikan, wajib kita harus. Terus juga pada pagi hari ini kita termasuk orang yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Kita ada di majelis yang di sini disebutkan nama Allah. Kita mengingat Allah. Kita makin dekat kepada Allah. Rasulullah SAW mengatakan majelis yang disebutkan lafaz Allah, kalimat Allah, disebutkan zikir, mengingat kebesaran Allah, maka majelis itu disebut dengan taman surga. Kalau kamu melihat taman surga, mampirlah. Para sahabat nanya, apakah taman surga itu ya Rasulullah? Majelis zikir, majelis yang di dalamnya dibicarakan kalimat Allah, meninggikan lafaz-lafaz Allah. Itu bisa kita lihat di hadis riwayat Ahmad, hadis 12.006. Ini bisa kita lihat di sini. Seperti itu. Kita juga dinaungi malaikat. Majelis yang ada majelis ilmu di dalamnya disebutkan nama Allah, dinaungi 70.000 malaikat. Kita nggak tahu. Kita termasuk orang yang luar biasa. Bukan hanya biasa di luar, tapi luar biasa. Terus tetap semangat. Jangan kendor semangat kita. Dan juga Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kita kecil. Kita sudah terbang kemarin kan? Betapa kecilnya kita, nggak ada apa-apanya. Maka kalau dikatakan apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Baik, kita akan bersenang-senang.
pada kesempatan pagi hari ini kita akan bahas ini, kerusakan generasi muda. Kenapa generasi muda rusak? Coba kita lihat. Ada yang tahu ini? Ada yang tahu? Sifilis, akibat sifilis, ada yang tahu? Sifilis di sini bukan penyakit kelamin maksudnya. Ini muncul pada Munas MUI, Munas ke-7 gitu. Tahun 2005. Apa sih sifilis itu? Pertama, sekularisme. Apa sih sekularisme itu? Ini adalah paham. Ini adalah dasar cara berpikir ideologi kapitalis. Sekularisme itu adalah dipisahkannya antara agama dengan kehidupan. Fasluddin anil hayat. Silakan. Ya. Ya, baik. Kalau kita lagi kongko-kongko sama teman kita, ngobrol sama teman kita, bercanda sama teman kita, lama-lama gosip, lama-lama ngomongin kejelekan teman kita, kan gitu. Terus temennya yang ngerti, nggak bagus ini gibah loh, kan gitu. Tahu nggak gibah itu? Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, seperti makan daging saudaranya yang telah mati. Kamu nih so alim. Kita lagi fan-fan aja lagi gitu. Jangan bawa-bawa agama. Nah, ini orang seperti ini serasa hidupnya itu tidak diatur, tidak ada aturan dari agama ngobrolnya. Nanti punya bisnis, bos kita ini alhamdulillah tidak pakai riba. Tidak. Karena riba itu dosa yang paling kecil, itu seperti menjinahi ibu kandung. Auzubillahi min dzalik. Jadi saya butuh modal, pinjam di perbankan. Nanti ada bunganya kecil kok, bunga itu kan sesuatu yang apa, kalau dicium kayaknya harum gitu ya, bagus gitu ya. Padahal auzubillahi min dzalik, dosanya juga nggak ketulungan. Kalau kuat, cuman gini, ustadz-ustadz kita di luar sana sering memotong suratul Baqarah ayat 275, sering kita dengar. Sampaikan wa halalu bai'ah wa haramur riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, titik. Yang kita dengar kan gitu kan? Coba dibaca ayat itu lengkap. Orang yang memakan riba tidak akan bisa berdiri dengan tenang. Antara penyakit gila seperti kerasukan setan, dia itu limbung. Gitu. Kenapa seperti itu? Karena mereka mengatakan jual beli itu sama dengan riba. Kalau jual beli, kalau punya modal misalnya 100.000, terus berjualan dapat untung 50.000, kan begitu ya. Terus kalau ada orang, uang saya kan mau dipinjem nih, kalau saya putar 100.000 menjadi 150. Nah kamu kalau saya pinjemin, kamu balikin ke saya 150 tuh, kan sama, katanya dia gitu. Padahal dosa riba itu besar sekali gitu. Siapa yang telah sampai berita itu dia tinggalkan, maka baginya yang pokoknya diambil 100.000 saja, tidak diambil 50-nya. Tapi siapa yang mengulang-ulang, coba lihat kalau kuat di ujung ayat itu, maka orang mengambil riba, maka orang itu kekal di neraka. Coba dia berangkat haji dengan uang riba, berangkat umroh dengan uang riba, rumahnya KPR riba, punya mobil terbaru Lamborghini Tuan gitu, uang riba. Kata orang itu, ini kan bisnis, jangan bawa-bawa agama. Nah ini juga disebut dengan paham sekuler. Fasluddin anil hayat, dipisahkan antara agama dengan kehidupan. Giliran memimpin pemerintahan, jangan bawa-bawa agama ini. Ini bukan negara Islam. Kita jangan bawa-bawa agama.
Terus kalau bukan negara Islam, berarti negara kafir dong. Bukan juga. Repot kalau negara bukan-bukan. Gitu ya. Ada negara bukan-bukan di luar sana, di jauh sana gitu, negara bukan-bukan. Tanahnya subur, tongkat kayu dan batu jadi tanaman di negara bukan-bukan itu. Tapi rakyatnya banyak yang miskin. Di negara yang bukan-bukan di luar sana itu, di dalam perut buminya banyak minyak, ada emas, tapi masuk jajaran negara miskin. Nauzubillah min dzalik. Maka kalau ngatur jangan bawa agama, ini bukan urusan agama, itu ciri-ciri orang yang sekuler. Pakaian kamu ini kok tidak islami gitu. Menampakkan aurat, biarin aja. Badan-badan saya kan gitu. Jangan bawa agama, ini tren terbaru. Pakaian musim panas, kurang bahan. Melorot semua kan gitu. Di luar sana tuh atasnya ke bawah, bawahnya ke bawah banget, ada yang panjang. Nah, jadi ciri-ciri sekuler itu adalah dipisahkan. Pergaulan, jangan bawa agama kan. Itu pertama, sepilis. S-nya itu dari sekularisme. PI-nya itu pluralisme. Paham yang mengatakan semua agama sama. Semua agama benar. Menuju Tuhan yang sama. Padahal kemarin sudah kita bahas dalam mengenal Allah dalam Al-Quran itu apa sih? Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Kalau berani mengatakan itu berarti bertentangan dengan Al-Quran. Sendiri resikonya di akhirat. Jadi pluralisme, mencampur adukkan. Sama saja. Semua paham sama. Maka nggak apa-apa juga lagi. Doa lintas agama. Islam gantian, ini gantian. Ada Rasulullah nggak pernah mencantumkan. P-nya itu. Listnya apa? Liberalisme. Paham serba bebas. Masa bodoh, saya dilindungi HAM. Kalau di luar sana, orang itu tidak boleh menuntut orang lain karena dilindungi hak asasi manusianya. Mau pakai pakaian atau tidak mau pakai pakaian. Maka di luar sana tuh ada kelompok namanya hippies dan nudis. Laki-laki dan perempuan telanjang tanpa salah pakaian pun di pantai dan itu dilindungi. Kalau ada yang mencegah mereka, mengganggu mereka, justru orang yang mencegah itu akan ditangkap. Dan paham liberalisme itu segala bidang. Bebas bertingkah laku, bebas ngobrol, bebas ngomong, bahkan menghina agama bebas. Bahkan membakar Quran juga dilindungi oleh polisi. Dari paham liberalisme. Maka itu sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW. Apa yang disampaikan dai sejuta umat almarhum Zainuddin MZ, kita perhatikan ya. Ini merupakan analisa sosial bahwa pada satu saat nanti akan terjadi di tengah-tengah umat di mana kita dihantam dan diserbu dari segala macam penjuru. Akidah didangkalkan, peradaban dan kebudayaan dirusak, makanan dan minuman diracuni, pakaian ditelanjangi dan lain sebagainya, sampai kita melepaskan nilai Islam yang kita cintai ini. Kondisi sosial ini satu saat akan datang kepada kita. Demikian analisa dan peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah sekarang kita melihat, adalah benar bahwa di zaman sekarang kita insya Allah tidak akan mengalami perang Badar sehebat yang pernah dialami oleh Rasul dan para sahabatnya. Tetapi sesungguhnya perang yang kita hadapi di zaman sekarang ini tidak kalah hebatnya dengan perang Badar, tidak kurang dahsyatnya dengan perang Uhud, tidak kurang ngerinya dari perang Khandaq. Hanya saja
yang kita hadapi sekarang ini bukan ujung pedang, bukan ujung tombak, bukan ujung panah. Yang kita hadapi sekarang ini adalah perang akidah, perang ideologi, perang mempertahankan keyakinan. Yang kalau kita kalah sekarang, kita memang masih beragama, tetapi anak kita, cucu kita, generasi yang akan hidup 5, 10, 20, 30 tahun yang akan datang, wallahu a'lam bissawab. Iya, itu yang disampaikan almarhum Kiai Jainuddin MZ rahimahullah. Mudah-mudahan beliau dilimpahkan pahala oleh Allah. Baik, jadi rusaknya anak sekarang semua dalam sistem ekonomi, pendidikan dan yang lain dirusak oleh cara pandang, cara hidup yang bukan dari Islam. Cara pandang ideologi kapitalis yang akidahnya tadi Fasludin anil hayah, dipisahkan antara agama dan kehidupan. Maka apa saja yang dirusak, yaitu 4F. Pertama, foodnya, makanannya dirusak, mengandung borak, formalin, bahkan kita ragu ini halal haram ya. Banyak mengandung pewarna tekstil. Oh, di sini produksinya pewarna makanan ya, bukan tekstil. Bahaya itu. Bikin cilok, bikin apa? Bikin saus dari cabai yang busuk, cabai yang udah kena bakteri. Habis itu si ibu itu dulu ada tuh TV, sekarang TV saya udah rusak, jarang nonton. Dan sengaja tidak diperbaiki supaya anak itu nggak nongkrong di yang kotak itu. Bangun tidur TV, habis makan depan TV. Investigasi. Ibu ini bikin saus, campur ubi busuk, campur tomat busuk, diinjek-injek pakai kaki. Cilok pakai borak, pakai apa? Jangankan orang lain, dagangan saya laku. Anak saya saja, anak saya saja doyan. Coba dikasih makan yang formalin itu kan untuk pengawet jenazah. Kalau kami dulu di pertanian itu mencari kumbang, tanaman pengganggu biar awet, atau cacing atau ulat itu supaya tidak busuk, direndam dalam formalin. Itu yang ngeri. Apalagi kehalalannya, campur minyak, kosmetik, campur lemak babi, uas lemak babi, pasta lemak babi, gel lemak babi. Ngeri. Makanannya dirusak. Terus juga fun, gaya hidup, kesenangan, dugem, dan semua diwarnai oleh ajaran hidup kapitalis yang masa bodoh, yang kedugem gue, yang berjinah gue, kan begitu kan. Sirik tanda tak mampu. Auzubillah min zalik begitu. Sekarang seorang ayah dan ibu akan malu kalau punya anak perawan malam minggu kok di rumah. Emang nggak laku? Coba. Nggak punya pacar? Ya Allah. Laki juga begitu. Funnya, kesenangannya, objek kesenangannya, standar kesenangannya, gaya hidupnya, fashion, pakaian. Kalau nggak ikut tren, malu. Dianggap orang katrok, dianggap orang deso, orang udik. Masa begini? Kayak emak-emak lu, pakai kerudung, pakai jilbab, mau pengajian. Ih, bau surga, coba. Kan gitu ya? Saya sering, ya Allah, kita pakai koko, pakai topi, aduh Pak Ustadz, pakai yai, bau surga nih. Ush, begitu. Malu kalau dibilang anak soleh. Takut dibilang anak baik-baik. Justru kalau dugem, kalau sudah kenal cekek botol, ngeplay, nyimeng, nyabu, wah ini tren nih, hebat nih. Auzubillah. Apalagi F yang terakhir, kita dirusak oleh tayangan film yang berbau-bau porno, akhirnya rusak.
rusak otak kita. Karena yang dirusak dengan pornografi itu berapa 8 titik rusaknya banyak. Kalau minuman keras itu hanya 2 katanya gitu kata para peneliti. Kerusakan hati, kerusakan kelakuan itu dari mata, dari telinga, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Maka dari itu Allah mengingatkan kita. Dalam Quran surat 17, surat Bani Israel, surat Al-Isra ayat 32 kan gitu. Apa kata Allah? Wala taqrabuz zina kan gitu. Innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Jangan kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji, fahisah, wa sa'a sabila, dan jalan yang paling buruk. Kata Allah, dekat aja jangan, apalagi ngelakuin. Dekat aja jangan, apalagi menjadi korban. Mendekati zina itu dengan cara sering lihat film porno. Pintu gerbang zina itu adalah pacaran. Belum sah, sudah pegang-pegangan tangan. Dek, mas, aduh tanganmu selembut sutra. Dia terus diem, merambat itu. Apa kata Rasulullah? Kalau 2 orang yang bukan mahram berdua-duaan, maka yang ketiga setan. Dan bulan ini bulan merah jambu. Bulan banyak gambar tanda hati, ke mall-mall gitu ya. Dan ini tanggal 9, 10, 11, 12, 13, 5 hari lagi katanya hari kasih sayang. Kan bagus kasih sayang. Kenapa sih, Ustaz? Masalahnya apa? Nanti dulu kita harus tahu sejarahnya. Seperti ini sejarahnya. Inilah Yunani kuno yang mempunyai banyak dewa. Kota Athena merupakan pusat peradabannya. Salah satu budayanya adalah upacara Gamelion, sebuah ritual untuk merayakan pernikahan dewa Zeus dan Hera. Ritual ini dilaksanakan dari pertengahan bulan Januari sampai pertengahan bulan Februari. Siapa Dewa Zeus dan Dewi Hera? Ternyata Dewa Zeus dan Dewi Hera ini mereka adalah kakak beradik. Kalau di dalam kedokteran jelas pernikahan kakak dan adik itu, pernikahan sedarah itu incest, nggak boleh. Karena akan menimbulkan kerusakan. Nah, kalau dalam Islam lebih jelas lagi, hubungan sedarah itu adalah perhubungan yang haram, dilarang, haram itu dalam Islam. Tapi inilah cikal bakal daripada Valentine Day, jadi Gamelion lebih dulu, dengan pernikahan Zeus dan Hera tersebut. Budaya ini kemudian sampai ke Romawi dan terjadilah sinkritisme. Tokohnya berubah menjadi Lupercalia, seorang dewa dengan bentuk separuh manusia, separuh binatang. Lupercalia menjadi sebuah ritual untuk membebaskan diri dari kemalangan dan kemandulan. Upacara ini diikuti oleh para gadis. Pada saat itu ditetapkan adalah 15 Februari. Remaja putri itu menunggu pendeta-pendeta Lupercalia ini memotong domba, kemudian kulitnya diambil, dan remaja putri ini yang ikut, maka mereka memakai tanda membawa sekerat daging domba. Siapa gadis yang membawa sekerat daging domba sebagai pertanda dia ikut upacara. Itulah yang didatangi oleh pendeta Lupercus, kemudian dipegang, diusap punggungnya untuk mensucikan diri dari kemalangan dan dari kemandulan tersebut. Budaya ini kemudian berkembang lagi. Sampailah budaya ini ke Inggris dan Perancis akibat invasi. Disinilah kembali terjadi sinkritisme. Ritual ini kemudian berubah menjadi love lottery atau undian cinta. Dan dari sinilah dikenal simbol love seperti sekarang ini.
Nah, love lottery ini pelaksanaannya itu dilaksanakan di tengah malam hari di pertengahan Februari itu, di tengah-tengah kota, di taman kota tepatnya, maka diletakkan bejana. Maka para gadis yang ikut acara, mereka dipersilakan menulis namanya di kertas, kemudian namanya dimasukkan dalam bejana. Setelah selesai, para gadis berikutnya adalah para pemuda. Datang, maju satu persatu ke depan, ambil kertas. Maka kertas yang mereka ambil dengan nama yang tercantum di kertas itu, mereka yakini itulah jodoh mereka. Siapa yang menjodohkan? Yang menjodohkan adalah Dewa Luperkus. Karena sudah ketemu jodoh, semuanya juga sudah ketemu jodoh, maka menunggu jam 12 malam, maka mereka langsungkan ritualnya. Ritualnya apa? Ketemu jodoh, ritualnya adalah kemudian melaksanakan hubungan seksual layaknya suami dan istri. Ada yang masuk ke semak-semak, ada yang dalam bentuk gasibu-gasibu, ya, seperti macam-macam lah. Dan apakah pernikahan itu seterusnya terjadi atau cuma nikah semalam, itu tergantung pada kesepakatan pasangan itu masing-masing. Bagi yang tidak punya pacar mungkin aja mereka sampai dengan sebulan atau berapa. Tapi bagi yang sudah punya pacar, malam itu mereka dengan jodoh mereka yang dari Dewa Luperkus katanya, dan kemudian besoknya kembali ke pacarnya, bisa saja. Itu sesuai kesepakatan. Kemudian tahun depan ikut lagi yang bersangkutan, ganti lagi suami, ganti lagi istri. 5 kali ikut acara, 5 tahun berturut-turut, 5 kali pula mereka ganti suami dan ganti istri. Nah, keadaan seperti itu membuat gereja saat itu sulit berkembang. Kenapa? Karena remaja lebih senang dengan hura-hura pesta yang seperti itu, yang penuh dengan kemaksiatan itu. Pada saat tersebut, gereja dipimpin oleh seorang paus yang namanya Gelasius. Paus Gelasius menganggap bahwa upacara tersebut adalah upacara pagan dan immoral. Paus Gelasius ini berpikir keras bagaimana caranya mengembalikan remaja untuk mau masuk ke gereja. Nah, maka kemudian Paus Gelasius mempunyai inisiatif membawa upacara pagan itu masuk ke gereja dengan kembali disinkretismekan, diganti tokohnya. Tokohnya dinyatakan adalah seorang pastor yang namanya Pastor Valentino. Pastor Valentino ini menurut catatan gereja adalah seorang yang dihukum mati oleh Raja Claudius II karena dianggap dia berkhianat. Pengkhianatannya apa? Karena dia menyembunyikan beberapa pemuda yang tidak berani berangkat perang, padahal masa itu adalah wajib militer. Nah, kemudian Pastor Valentino ini ditangkap untuk dipancung. Sambil menunggu waktu atau saat eksekusi, maka kebutuhan hidup daripada Pastor Valentino ini disajikanlah makan minumnya oleh anak gadis sipir bui. Gadis itu cantik sekali, cuman sayangnya gadis itu buta. Rupanya Pastor Valentino itu jatuh cinta kepada gadis buta tadi. Karena Pastor Valentino juga seorang manusia, maka kemudian menjelang eksekusi dia sampaikan rasa cinta itu, dia tuangkan dalam bentuk surat cinta kepada sang gadis dengan simbol heart. Maka kemudian Pastor Valentino juga berpikiran, toh dia akan mati, apa salahnya kalau dia ungkapkan cintanya itu. Surat itu diserahkan kepada sipir bui, dan kemudian sipir bui itu menyerahkan surat tersebut setelah Valentino dieksekusi, diserahkan kepada gadisnya. Dan anak gadis itu katanya dongeng, setelah membaca suratnya Valentino, maka matanya yang buta itu bisa melihat kembali. Ini dongengnya.
Nah, dongeng-dongeng seperti ini banyak sekali di karangan gereja yang kemudian menjadi dongeng dunia. Contohnya apa? Insya Allah kita semua tahu. Misalnya cerita tentang atau dongeng tentang Snow White, Putri Salju, dongeng tentang Beauty and the Beast, dongeng tentang Cinderella, dan masih banyak lagi dongeng-dongeng yang lain. Itulah dongeng yang kemudian dianggap sebagai sesuatu yang benar dan menebar di seluruh dunia. Pencitraan mereka berhasil. Nah, yang menarik saat ini adalah ketika hari Valentine itu sudah semarak di dunia, termasuk di tanah air kita, sampai-sampai orang Islam pun, remaja-remaja Islam banyak yang tertarik untuk merayakan hari Valentine, yang biasanya mereka tadi saya sebutkan pulangnya harus jam 8, jam 10, tapi demi hari Valentine mereka boleh pulang pagi dan seterusnya. Nah, yang ingin saya katakan, justru dalam keadaan Valentine yang sudah seperti ini meriahnya, maraknya, dan HIV/AIDS juga meningkat, ternyata sangat mengejutkan karena ada beberapa gereja yang malah menyatakan melarang umatnya untuk ikut Valentine, termasuk gereja yang ada di Rusia. Data-data bisa kita lihat semua. Nah, Paus Gelasius itulah yang dia kemudian berhasil meresmikan Saint Valentino sebagai figur Valentine Day. Dan kemudian setelah Paus Gelasius meresmikan 14 Februari, pada saat itu tahun 498 Masehi, Valentine Day itu masuk ke gereja. Dan kemudian misionarislah yang mengembangkan sampai ke seluruh dunia dan masuk ke tanah air kita. Walaupun masuknya ke tanah air kita ini memang kurang lebih secara marak diperingati itu sejak tahun 2000-an. Tapi sejak tahun 2000-an itu pula lah maka kemaksiatan menjadi semakin melonjak di tanah air kita. Nah, contohnya seperti apa? Apa saja yang terjadi pada saat hari Valentine? Coba kita lihat data-data sebagai berikut. Kita awali dulu dengan pesta Valentine yang terjadi saat ini, di mana pemuda-pemudi berkumpul dalam sebuah acara. Mereka dansa-dansi, berdansa berpasangan semalam suntuk. Minuman mereka juga alkohol, tidak ada jus tentu saja, tidak ada minuman-minuman seperti dawet, es cendol, nggak ada, semuanya serba beralkohol. Kemudian tengah malam, tepatnya jam 12 setelah lonceng berbunyi, mereka pun mulai semakin semarak, tanda kutip, mereka cari pasangannya masing-masing. Untuk apa? Melakukan hubungan cinta. Nah, cinta disinilah itu berbeda konsep dengan cinta menurut agama kita. Ternyata cinta di sini, cinta pada Valentine adalah make love, yaitu seks bebas yang merupakan perzinahan. Mereka pada saat itu seringkali juga membagi-bagi narkotika. Apalagi kalau tahu ada peserta yang masih ragu atau belum pernah mencicipi narkotika, mereka bagikan itu. Maka kemudian di bawah pengaruh daripada alkohol, narkotika, kemudian mereka melaksanakan seks bebas, dan itulah sumber daripada berkembangnya penyakit AIDS. Yang tidak lain, AIDS itu adalah penghancuran sebuah generasi yang saya sebut dengan harga yang sangat-sangat murah. Nah, sekarang kita lanjutkan. Apa sih yang terjadi pada saat malam Valentine? Apa kata media pada hal ini? Di antaranya, contohnya saja Surya Online, dia mencatat
melewatkan malam Valentine Day di hotel kawasan Kenjeran cuma 27,5 sampai 75.000 rupiah. Dan siapa yang dimaksudkan melewatkan malam Valentine? Ternyata adalah remaja. Mereka berpasang-pasangan sewa hotel. Bahkan kemudian Antara News menyatakan bahwa di Medan penjualan kondom meningkat jelang Valentine. Bahkan di Pontianak apotek kehabisan stok kondom dan juga hunian hotel penuh pada malam Valentine. Ada lagi Nusantara Online. Dia menyatakan rayakan Valentine, pesta kebu dibubarkan. Di mana? Di Jakarta. Jadi rupanya Jakarta juga banyak kebunya, kata Nusantara Online, gitu kan. Berikut lagi sangat mengejutkan. Pasangan PNS digerebek saat mesum di hari Valentine. Di mana peristiwa ini? Di Kediri. Saya sengaja mencarikan kota kecil untuk menunjukkan bahwa Valentine itu bukan hanya kerusakan budaya di kota besar, di metropolitan, tidak. Bahkan sudah sampai ke kota kecil di Jawa Timur yang namanya Kediri pun sudah dilanda kerusakan itu. Kemudian ada lagi pesta Valentine, 20 pasangan mesum ditangkap. Di mana? Kembali saya tunjukkan kota kecil juga, Tulungagung. Jadi rupanya sudah merambah kemana-mana yang namanya kemaksiatan itu. Itulah contoh-contoh informasi dari media. Namun saat ini justru sangat mengejutkan bagi kita semua. Di luar sana yang mengajarkan ideologi itu, pandangan hidup yang memisahkan agama dengan kehidupan seperti ini. Dan sampai sekarang pun apa yang terjadi? Tanggal 14 Februari, seminggu sebelumnya dan seminggu sesudahnya diperingati di Amerika sebagai The National Condom Week. Jadi pekan kondom nasional. Karena banyak sekali orang-orang yang akhirnya melakukan hubungan seksual pada minggu-minggu itu sehingga mengakibatkan pertambahan penduduk yang luar biasa. Dikhawatirkan begitu sehingga disarankan memakai kondom. Bagaimana dengan di Inggris? Diperingati dengan The National Impotence Day tanggal 14. Mengapa? Sama. Valentine Days identik dengan hubungan free sex. Nah, ini yang harus kita tahu sebagai seorang muslim. Mungkin ada sebagian muslim yang berkata, oh tidak, kita tidak mengikuti hal-hal yang seperti itu. Namun sama saja, pada tahun 2005, salah satu surat kabar yang ada di Indonesia melakukan survei kecil-kecilan. Di antara 413 responden, mereka mendapatkan sekitar 24% orang-orang yang disurvei ketika melakukan Valentine Days, mereka lebih suka melakukan jalan-jalan, lalu kemudian makan, lalu kemudian berciuman, lalu berhubungan seks. Karena itulah pada tahun 2006 ketika diteliti 54% warga Kota Bandung itu sudah pernah melakukan hubungan seks. Jakarta 51%. Dan 2008 ketika diteliti lagi oleh KPAI, Komisi Pelindungan Anak Indonesia, ternyata yang mereka dapatkan fakta yang lebih mengejutkan, yaitu adalah 62,7% remaja SMP sudah pernah melakukan hubungan seks. Benarlah kata Rasulullah SAW, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti kebiasaan suatu kaum, maka dia bagian daripada mereka. Dan kita renungi bagaimana Rasulullah berpesan kepada kita, kalian senantiasa akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian, mengikutinya sejengkal demi sejengkal, lalu sahasta demi sahasta, sampai mereka masuk ke lubang biawak pun Anda akan ikut masuk. Lalu orang-orang bertanya, sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah itu adalah Yahudi dan Nasrani? Rasul menjawab, kalau bukan mereka, siapa lagi? Maka Valentine Days bukan bagian daripada perayaan kita, bahkan adalah perayaan yang sangat menyesatkan. Maka kaum muslimin tidak boleh tertipu, ikut-ikutan meramaikan, apalagi merayakannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begitu. Jadi kerusakannya luar biasa. Auzubillahi min dzalik. Siapa yang mengikuti itu, maka kata Rasulullah tadi, man tasabbaha biqaumin. Siapa yang tasabuh, menyerupai, ikut-ikutan, wahwa minhum, maka dia termasuk golongannya. Nanti di akhirat semua mendekat Rasul, ya Rasul, aku umatmu. Enggak, kamu bukan umatku. Kamu dulu merayakan peringatan tahun baru, kamu dulu merayakan peringatan Valentine Day. April, kamu sering ngakalin orang dengan April Mop, bikin kaget, kan gitu ya, ngeperengin orang, suka ngadalin orang. Nauzubillah min dzalik. Berikutnya dibantu.
ikut merayakan hal yang baik berarti menghancurkan kepribadian dan karakter itu sendiri, kepribadian muslim. Maka dari itu jauhilah kebiasaan yang jahiliyah yang dapat merusak kepribadian kita, merusak keislaman kita. Jika generasi muda muslim telah rusak, maka Islam ini akan mudah dihancurkan. Kita sebagai muslim memiliki karakter dan kepribadian yang khas dan istimewa berdasarkan teladan Rasulullah SAW. Tanggung jawab kita adalah menyerap, mengamalkan, dan memeliharanya. Jadi mengamalkan orang lain atau bahkan yang tak butuhkan. Iya. Kenapa kita mengambil kepribadian bangsa yang rusak? Bangsa yang kata Allah dalam Al-A'raf itu siapa yang tidak menggunakan mata, telinga, dan hatinya, kan gitu. Bahkan Allah membuka surat Al-A'raf itu dengan kata-kata walaqad zarra'na li jahannam. Kebanyakan penghuni neraka jahanam katsiran minal jinni wal ins. Dari bangsa jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi enggak pakai. Punya pendengaran enggak dipakai, punya mata. Apa kata Allah di situ? Mereka tuh kal an'am. Mereka seperti binatang ternak. Bahkan balhum adol, bahkan lebih sesat. Auzubillah min zalik. Masa orang barat mau telanjang kita ikut telanjang? Orang barat ikut berzina kita ikut berzina? Nauzubillah min zalik. Nanti tidak diakui. Maka kita punya teladan terbaik. Tanggung jawab kita apa? Menyerap apa yang disampaikan oleh Rasulullah, mencontoh, menjadi pemuda yang jujur, perempuan yang solihah bagi Fatimah dan istri-istri Rasulullah, menyerap semua, habis itu mengamalkan dan memelihara, menjaga. Maka jangan ikut-ikutan, jangan ikut-ikutan dengan kebanyakan orang, kan? Tapi banyak yang ngelakuin, bukan berarti suara terbanyak. Banyak yang ngelakuin itu yang benar. Kalau yang banyaknya itu maksiat, karena Allah mengatakan jika kamu mengikuti kebanyakan orang. Sekarang kita polling aja, di mana-mana polling, pengajian itu kayak gini, banyakkan dugem, banyakkan konser, sampai jingkrak-jingkrak, apa banyakkan pengajian. Apalagi pengajian bapak-bapak. Kami pengurus masjid. Kami kadang-kadang malu sama ibu-ibu tuh rajin pengajian Selasa di masjid. Pengajian di lingkungan malam Jumat itu 2 RW penuh. Tapi pengajian bapak-bapak ya Allah kesebelasan. Sebentar lagi Ramadan. Rajab, Sa'ban, Ramadan. Begitu masuk Ramadan kita lihat tuh. Awalnya Ramadan, masjid bludak penuh. 10 hari pertama, safnya ada kemajuan, safnya makin maju. Makin tambah hari, safnya ada kemajuan, tambah maju lagi. Itu di sana, di sini enggak jauh beda, sama. Jadi jangan ikut kebanyakan. Kenapa? Manusia di muka bumi. Nah, sekarang kita tanya, banyakkan orang Islam atau orang kafir? Banyak yang soleh apa yang salah? Jangan ikut kebanyakan manusia di muka bumi. Kenapa? Niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Kenapa mereka begitu? Kan mereka tidak lain hanya mengikuti prasangka, hawa nafsu. Itu anak ustaz, anak kiai, yang lain aja tukar coklat, yang lain aja tukar balon tanda hati. Saya kalau nggak ikut-ikutan kayak katro, kayak orang deso, kayak orang oon, timbang nggak punya temen, lebih baik punya temen. Coba, nauzubillah min dzalik, jangan ikut-ikutan prasangka dan mereka hanya berdusta. Nauzubillah min dzalik. Bantu Itu budaya yang datang dari barat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqu ma laysa laka bi innas sam'a wal basara wal fu'ad wa azza kullu ulaika kana anhu mas'ula. Artinya, dan janganlah kamu mengerti apa yang kamu tidak mengetahui tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawabannya. Quran surat Al-Isra ayat 30. Baik, jadi ini resep dari Allah. Jangan ikut-ikutan. Harus tahu ilmunya dulu. Kalau ngomong juga jangan, ini kan bagus, kasih sayang kan indah.
jangan sembarangan ngomong. Hati-hati. Semua akan diminta pertanggungjawabannya. Jangan ikut-ikutan. Periksa dulu. Dasarnya dari mana ya? Kalau saya lakukan ini Allah ridho apa tidak ya? Wala taqfu ma laysa laka bihi. Jangan ngaku sesuatu yang nggak ngerti ilmunya. Allah perintahkan kerjakan apa jangan? Jangan. Cek dulu. Inna sam'a, semuanya pendengaran. Wal absara, penglihatan, wal fu'ada, hati. Kullu ulaika kanat anhu mas'ula. Semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Dalam Quran surat 17, surat Bani Israel atau surat Al-Isra ayat 36. Ini resep. Jadi sebelum apapun itu, sebentar lagi ada yang nyalek. Nyalek boleh apa enggak ya? Sebentar lagi ada yang ikut demokrasi. Demokrasi ini makanan apa ya? Dari mana ya? Nah gitu. Jangan terseret, jangan ikut-ikutan. Harus tahu kalau ikut ini Allah ridho apa murka ya. Jadi cek and recheck. Hati-hati, jangan gampang latahan. Cuma memang heran kita, negeri kita itu apa ya, cepat kaget, gampang kagum. Itu kata dai sejuta umat. Cepat kaget. Kalau ada yang ngaku nabi, kaget, kagum, dan latahan. Setiap ada yang ngaku nabi, ada aja pengikutnya coba. Ada kata Rasulullah SAW itu, wala apa, la nabiya kata Rasulullah. Wala Rasulullah dan kata nabi dan masa setelahku. Ada nabi Musadek bertapa di Gunung Bunder, dapat wangsit. Angsit mungkin iya gitu ya. Ngaku nabi. Orang Bandung, nabi Cecep. Nabi Cecep atau apa kan? Ada yang saya kenal seorang ketua almarhum luar biasa, Kiai Heri Yunus. Beliau penanggung jawab aliran sesat di MUI Kabupaten Bogor. Saya duduk berdampingan dengan beliau. Antum belum tahu nih, lihat nih, betapa banyak aliran sesat di setel di laptop beliau. Sempat saya minta di flashdisk. Ada tukang cukur ngaku nabi, ada aja pengikutnya. Dulu zaman saya kecil TVRI TV hanya warnanya 2, hitam putih. Hari Ahad itu ada si ibu-ibu yang pintar merangkai dari kertas krep. Namanya Lia Aiden. Merangkai. Jadi pintar bikin bunga kertas. Dia ngakunya luar biasa. Di atas Nabi. Ngaku Jibril. Wes. Hebatnya polisi kita, Jibril aja ditangkap. Nabinya, ada nabinya. Nabinya nggak tahu tanggung. Anak buahnya Lia Aiden itu lulusan IAIN, ngaku nabi. Ilmu agamanya kemana? Polisi Indonesia itu tidak hanya menangkap nabi palsu, dia Musadek, bahkan Jibril ditangkap, dia edan. Terus nabinya juga ditangkap, anak buahnya ada di kerajaan Tuhan. Ciri-cirinya apa? Untuk mengetahui orang ini baik dan buruk diserahkan pada anjingnya. Kalau anjingnya menggonggong, ini orang buruk. Kalau anjingnya, ya Allah, kerajaan Tuhan itu. Jadi gitu ya, jangan gitu. Baik, waktunya oke deh. Kenapa remaja Muslim tasabuh, ikut-ikutan, terbawa oleh Valentine? Kenapa ya? Kok bisa ya? Kenapa begini, kenapa begitu? Kan gitu ya. Faktornya kurang ilmu Islam. Maka kita yuk saling mengajak, jangan ngejek, saling ngerangkul. Mungkin teman-teman kita dulu belum tahu, kita sebarkan ini, kita sampaikan ini. Maka kami ini pada sayang, kami isi seperti ini, kami naik, bukannya YouTube kami itu enggak komersial karena enggak masukin iklan sengaja. Dan banyak orang yang merayakannya. Habis itu ditambah apa? Ditambah hiruk pikuknya, perayaan digelar di media, di mall-mall sudah mulai tuh sudah kelihatan ya. Saya jarang jalan ke mall karena mata saya tuh kalau ada yang saya cari tuh jalan ke mall cari, pulang-pulang tuh mata itu kayak ada apinya gitu, panas gitu. Saya kompres dulu, masih dikompres pakai air panas, air dingin aja masih nggak tahan. Terpaksa harus saya tetesin madu OTM, perihnya baru tuh agak ringan. Maka kayaknya
Karena kalau jalan-jalan ke mall, sering saya bukannya sengaja melihat tapi terlihat banyak yang kurang bahan. Jadi, ya, ini di televisi, hampir di tempat-tempat di media terbodohi, hanyut karena banyak yang ditonton, banyak yang dilihat. Berarti ini tren, berarti ini benar. Yuk kita bersihin otak kita, yuk kita bersihin dari kotoran-kotoran yang jauh dari aturan Allah. Kita bersihin biar belatung-belatungnya keluar, biar pikiran-pikiran gagal pahamnya keluar, supaya kita paham tentang Islam. Gitu. Sudah paham, kita mau memperjuangkan Islam, bukan gagal paham. Wah, ini ekstremis, ini fundamentalis, ini kalau rajin ke masjid ini ciri-ciri radikal. Kalau berkerudung, berjilbab, hati-hati nih, udah mulai ekstremis nih. Kalau bikini, ini radikal kan gitu. Nauzubillah min dzalik. Ada tuh dulu menteri radikal tuh. Jadi ya, nauzubillah min dzalik. Maka ini tanda saya. Apa? Ini ta'awun ala birri wa taqwa, saling tolong menolonglah dalam kebajikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu ala ismi wal udwan, jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan melanggar. Tanda kita tolong negeri ini, kita tolong generasi muda ini, kita sadarlah diri kita, jangan membebek, jangan ngekor, harus tahu kata bebek ini. Nanya ke depannya, bek mau kemana? Gak tahu, saya anak baru. Tanya ke depan, senior. Gak tahu, padahal mereka lagi digiring mungkin ke tempat penggorokan bebek. Jangan ikut-ikutan, jangan membebek. Harus tahu masalahnya apa ya. Apa bahayanya Valentine Day ya? Itu rencana siapa ya? Itu tuh kata Allah tuh, rencana orang Yahudi dan Nasrani, pakai kata walan tardo angkal Yahud walan Nasara hatta milatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho selamanya sampai kamu masuk milah mereka. Milah itu syukur-syukur bisa dimurtadkan, kalau enggak apa-apa deh. Di KTP-nya tertulis Islam, nggak apa-apa. Jadikan mereka Islam KTP, dibikin film Islam KTP, ada ya gitu ya. Hanya KTP-nya yang Islam, tapi gaya hidupnya, ketemu babehnya, hello babe, udah nggak cium tangan. Sekarang cium tangan, kalau saya sering tuh cium tangan, anak-anak tuh cium tangan, nggak acik, saya ulangi, cium tangan di sini, cium tangan mah gini ya, ditaruh di sini, panas kamu, nggak acik, ulangin, cium tangan begini, ya Allah. Siapa yang ngajarin cium tangan? Bahkan sekarang salamannya tuh begini, atau jotos, takut, senyum aja ditutupin masker. Gara-gara itu berhasilnya orang kafir itu, nggak kelihatan lagi senyum apa cemberut tuh. Padahal tabassum muka fi wajhi ahika laka sadaqatin, senyum di depan saudaramu sedekah. Kan sedekah yang nggak perlu ngeluarin duit ya. Tapi ingat, harus ada yang disenyumin. Saya senyum sama ini, saya senyum sendiri sama pintu. Wah, kecil endek ini, stres ini gitu ya. Harus ada teman senyumnya. Senyum, masih senyum, tembok. Wah, Sarno ini, sarafnya kena. Hanya beliau yang ngerti baca terjemahan di bawah ini. Orang Jogja, saya bukan orang Jogja, tapi istrinya orang Jogja, orang Solo. Jadi, tuh, sesungguhnya tunjuk itu jangan. Kenapa seperti itu? Mereka sengaja menskenario. Tuh lihat, pemuda-pemudi berkumpul dalam satu acara, berdansa-dansi sampai malam, minum alkohol, pakai narkoba, akhirnya berzina, hubungan cinta. Aku suka sama kamu loh. Kalau kamu menolak, berarti sampai sini saja hubungan kita. Diputusin. Ya, nauzubillah min dzalik. Akhirnya terjadi perzinahan. Berpelukan, berciuman antara lawan jenis, bukan mahram. Hal yang biasa bagi remaja. Berzina menjadi hal yang biasa. Auzubillah min dzalik.
nembak pacar, nggak malu-malu lagi. Aku padamu, woi, ya Allah, ampun, begitu amat, ya, begitu amat ya. Si amat aja nggak begitu, ya Allah, ini begitu amat. Yang lain, wow, hebat, aduh iri deh, iri, ya Allah. Tapi ada yang naif, saya nggak tontonkan karena ini di Filipina ciuman massa, berpasangan, berpegangan, jalan kemana-mana, serasa dunia milik dia, yang lain ngontrak. Nggak dianggap. Di depannya bergandengan tuh. Ya angkot saya sendiri, ya Allah, saya malu tersipu-sipu. Dia asik aja dia angkot dulu waktu belum naik motor. Ya Allah, putih abu-abu. Saya jalan ke Jambu 2 di atas, ya Allah, di mall itu banyak pasangan. Kita yang malu, dia enggak, dianggap kita tuh batu, ngontrak. So, biarin, serasa dunia milik kita, yang lain mau ngontrak. Nauzubillah min zalik tuh, berciuman, hubungan, nauzubillah min zalik. Ya Allah. 14 Februari, aku suka pada apa ini? Nanti banyak coklat yang dijual. Bahkan ada bonusnya. Bonusnya apa? Kondom. 14 Februari kejar-kejar pacarnya. Aku cinta padamu. Ini coklat. Iya. Berikutnya 14 November, woi, tanggung jawab nih Dramen. Tanggung jawab, jangan ninggalin. Ya Allah, ini Dramen. Ini parabola. Tanggung jawab siapa parabola ini ya? Ya Allah. Itulah ya. Kalau mobil, bos. Kalau mobil tabrak sama mobil, penyakitnya kemana bos? Ke dalam. Kalau manusia laki-laki dan perempuan, penyakitnya keluar bos. Waduh, gawat ini. Akhirnya ada seorang remaja SMP, taruh kata namanya Putik. Bingung untuk menentukan siapa yang tanggung jawab janin di bawah dalam kandungannya, karena 3 orang tuh di Batam, namanya Putik, sebut saja ini nama samaran, SMA SMP di Batam, kebingungan mencari satu di antara 3 orang pria, coba berzina perempuan, 3 orang sebagai ayah dari janin yang sekarang udah 4 bulan kan, tapi yang tiga orang itu sudah di penjara. Nanti setelah lahir, ini bin siapa ya? Ya sudah, bin rame-rame. Ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Terpaksa dia lahir di taman, dikeluarkan janinnya, ya Allah. Kalau nggak tanggung jawab, dia aborsi, dosanya besar, ya Allah. Dia aborsi di belakang rumah sakit. Kenapa itu semua terjadi? Karena ini. Tuh. 93,7% pernah berciuman, apa tuh? Piting, orasek. 62,7% remaja SMP tidak perawan. 21,2% SMP pernah aborsi. 97% pernah menonton film porno. Ah, inilah pintu gerbangnya. Maka baru-baru ini banyak pengajuan dispensasi menikah. Kenapa? MBA, Married by Accident. Nikah karena udah terlanjur nih, seperti ini datanya. Ini, halo? Dispensasi nikah mematik perhatian publik sepekan terakhir. Ini setelah muncul informasi ada 191 anak di Ponorogo mengajukan dispensasi menikah, beberapa diantaranya karena hamil, dan usia mereka tentu usia belasan yang semestinya bermain, mencari ilmu seperti layaknya usia remaja. Tetapi ternyata angka ini bukan yang tertinggi, angka 191 itu. Jadi kami memiliki data yang sudah dihimpun oleh tim liputan kami, bahwa pengajuan dispensasi pernikahan yang tertinggi di Jawa Timur berada di Kabupaten Malang. Ini adalah yang saat ini Anda saksikan adalah 10 besar tertinggi pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama selama tahun 2022 ya, selama tahun 2022, dan dari total 37
kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur. Dan kita lihat sekarang yang tertinggi ada di Kabupaten Malang, ada 1.434 pengajuan dispensasi nikah. Jadi dispensasi nikah itu ada diajukan ketika yang ingin menikah adalah usianya berada di bawah ketentuan undang-undang yang sudah dibuat. Jadi ketentuan undang-undang yang sekarang dibuat itu mereka yang bisa menikah adalah yang usianya 19 tahun. Jadi sedangkan undang-undang sebelumnya itu usianya 16 tahun. Jadi ada perbedaan 3 tahun di sini, ya, ada perbedaan 3 tahun. Ada dugaan, ya, sekali lagi ada dugaan sosialisasi undang-undang yang sudah mengubah batas usia pernikahan ini belum tersampaikan sepenuhnya. Tapi sekali lagi kita lihat dulu angka-angka ini. Di Kabupaten Malang ada 1.434 anak yang meminta dispensasi pernikahan. Ini yang pertama. Yang kedua kita lihat di Jember ada 1.357. Yang ketiga di Keraksaan Kabupaten Probolinggo 1.136. Kemudian kita lihat yang lainnya, di Lumajang ada 856, Banyuwangi 877, Bondowoso 718, ya. Di Bojonegoro 532, Tuban 516, Pasuruan ada 708 dan Kediri 569. Ini adalah 10 besar wilayah kabupaten kota di Jawa Timur, ya, di Provinsi Jawa Timur yang memiliki angka permintaan dispensasi nikah tertinggi. Bahkan kalau misalnya Anda lihat di wilayah Ponorogo dengan angka 191 itu bukan yang tertinggi. Ponorogo itu berada di posisi 28. Ini pun sudah membuat terkejut publik, terhenyak dan hingga meminta segera ada campur tangan pemerintah. Betul, kasus Ponorogo itu bisa saja salah. Apa dia lompat? Iya. Bentar, lagi proses. Iya, itu katanya presenter tadi itu adalah istilahnya itu adalah gunung es. Efek fenomena puncak gunung es. Itu yang dilaporkan, yang sampai begitu, ya. Tapi di bawahnya puncak tadi kalau dilanjutkan itu sedikit sih dilanjutkan puncak gunung es. Kalau gunung itu Allah sampaikan di dalam Quran surat An-Naba, gitu. Jibal itu fungsinya adalah wal jibala autada. Gunung itu sebagai pasak. Gunung itu kalau kita ada lempengan papan, mau kita paku sama papan, gunung itu seperti paku. Kalau kita maku nih, pentolannya itu lebih panjang apa lebih pendek kepalanya? Dalamnya lebih panjang, kan seperti ini nih. Betul, fungsinya gunung itu supaya lempengan bumi itu tidak bergoncang, tidak ada gempa. Wal jibala autada, gunung itu sebagai pasak. Di surat An-Naba ayat surat ke-78 ayat 7. Seperti itu. Itu yang ketahuan. Coba lihat. Masih banyak. Di 4 provinsi, Jawa Timur tadi itu, Jawa Tengah, Depok, Tangerang kemarin tuh, Jawa Barat, Jawa Tengah tadi itu, Sulawesi. Itu yang lapor, yang terpaksa MBA, married by accident, nikah karena kecelakaan. Nih, yang gempar itu gara-gara ini nih, gara-gara ini naik, ada minta dispensasi dari Ponorogo segini nih, akhirnya ketahuan tuh, nih tuh, yang minta ini akhirnya karena ini berani, gitu kan, ke pengadilan tinggi agama, maka yang lain juga ngajuin. Wah, ternyata sangkain ini nih yang pertama kali, ternyata banyak. Ya Allah, terbaru seperti ini, lagi belajar kontraksi tentang sekolah, wadah belajar dan menuntut ilmu sebanyak-banyaknya kan ya.
murid fokus untuk mempelajari ilmu dari sang guru. Guru juga mendidik murid dengan baik. Tapi ini beda dengan yang terjadi pada salah satu siswi SMA di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Bukannya serius belajar, siswi ini justru mengalami kontraksi saat kegiatan belajar mengajar. What? Otomatis gurunya terkejut. Siswi tadi pun langsung dilarikan ke rumah sakit dan melahirkan. Setelah diusut, ternyata selama di sekolah, siswi tadi menyembunyikan kehamilannya, Sob. Dia mengaku anak tersebut hasil hubungannya dengan pacarnya yang berada di SMA berbeda. Wah, parah banget kan, Sob? Sekolah yang seharusnya menjadi institusi pendidikan generasi agar memiliki pola pikir dan pola sikap yang benar, namun kini hanya berperan sebagai transfer materi pelajaran. Para murid disibukkan tugas-tugas sekolah, tapi sekolah tidak perhatian apakah muridnya mampu menyelesaikan problem hidupnya atau tidak. Buktinya, kasus tadi bukanlah pertama kali institusi sekolah kecolongan muridnya sedang hamil. Padahal kehamilan itu jangka waktunya lama loh. Tuh, karena sekolah dipisahkan dari agama. Pelajaran agama pun hanya 2 jam. Bahkan dengan kurikulum Merdeka ini ada wacana pelajaran agama akan dihilangkan. Luar biasa. Ada pelajaran agama saja di SD, SMP, SMA negeri, bukan di pondok ya. Kalau pondok mah full agama. Kalau guru agamanya kalau guru agamanya sakit, si anak dapat pelajaran agama enggak? Tidak. Pelajaran matematika jauh dari agama. Kemarin pas saya pulang jemput anak saya yang putri kelas 6, selalu saya ngobrol naik motor. Nah, hari ini pelajaran apa ya? Pelajaran puberstas. Apa itu? Si puber bawa tas, gitu. Terus seperti apa penjelasannya? Saya cek. Sebutkan ciri-ciri pubertas pada perempuan, suaranya makin tinggi, ada bulu-bulu halus tumbuh, ada hal-hal yang tumbuhnya, yang organ-organ kewanitaan, kan begitu. Yang laki-laki hanya segitu. Padahal dalam Islam itu pendidikan biologi, matematika, dan semua itu tidak ada kosong dari muatan agama. Sekarang jauh. Tuh lihat angkanya. Luar biasa, besar sekali. Banyak. Alhamdulillah, Pekanbaru, Palembang, Makassar, Bandung, Semarang, Surabaya. Luar biasa. Ini yang terendus, ini yang terdata. Nauzubillah. Maka sikap umat Islam bagaimana untuk seperti itu? Kalau saudara tahu rusaknya seperti ini, hancurnya generasi kita akan dihancurkan. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Harus kembali bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbaiki. Rasulullah datang pada masa jahiliyah, masa biadab. Datang Islam menjadi bangsa yang beradab. Maka dikatakan di situ tidak akan bisa memperbaiki kondisi generasi akhir umat ini sekarang ini, kecuali apa? Dengan apa yang telah diperbaiki generasi awal. Ini Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Imam Madinah. Maka seorang muslim itu kalau diseru oleh Allah bisa dibaca, dibantu. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qawla mu'minina idza da'u ila Allahi wa rasul liyahkumu bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka, ialah ucapan kami mendengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran, terjemah Quran surah An-Nur surat 24 ayat 51. Iya, itu kata Allah. Apabila seorang yang ngaku mukmin beriman, bila dipanggil kepada Allah untuk menerapkan hukum Allah,
pakai aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jawabannya tidak lain adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Seperti itu. Bukan seperti Bani Israel dalam surat Al-Baqarah ayat 93. Mereka diseru supaya taat, tapi jawabnya sami'na wa asoina. Kami dengar tapi kami asoy. Bukan begitu maksudnya. Asoy itu artinya kami dengar tapi kami nggak mau taat. Jadi kalau ada orang disuruh taat dengan aturan Allah, hukum Allah, aturan hidup yang sempurna, ini mah ajaran Arab ini. Jangan nggak cocok di Indonesia, jangan tinggal di Indonesia gitu. Berarti orang itu sedang mengikuti apa kalau dia menolak? Sedang mengikuti perilaku Bani Israel atau Yahudi. Nauzubillah min dzalik. Maka dari itu Allah memerintahkan kita agar masuk Islamnya secara keseluruhan, jangan separoh-separoh. Panggilannya juga ya ayyuhallazi. Oh iya, supaya semangat. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allah Akbar. Mungkin karena suara saya agak merdu, jadi touring, tidurnya miring. Ada yang nyender. Perhatikan ke slide ya, baik supaya ini tepat ilmunya. Atau enggak usah. Baik ya, apabila seorang Muslim ngaku beriman dipanggil kan gitu, harus menerapkan hukum Allah secara kafah. Ya, panggilnya tuh ya ayyuhallazina amanu dkhulu fisilmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Wala tatabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ngikutin langkah-langkah setan. Kalau nggak mau secara menyeluruh separuh-separuh, berarti orang itu sedang mengikuti langkah setan. Padahal setan itu adalah innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh yang nyata. Baik, yang ahwat gantian deh dibaca supaya seger, supaya dapat pahala. Ayo dibaca. Maka orang kafir akan dikuatkan untuk mereka pakaian dari api neraka. Disilakan air yang sudah mengalir ke atas kepala mereka, dan air itu dihancurkan segala apa yang ada dalam mulut mereka dan juga kulit mereka, dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi. Setiap kali mereka keluar dari neraka lantaran kesengsaraan mereka, niscaya mereka dikembalikan ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, rasakanlah azab yang membakar ini. Maafkan. Iya, surat ke-22 ayat 19 sampai 22. Tuh, Allah baik tuh. Maka bagi orang yang kafir, baik banget. Nanti disediain pakaian, dibikinin pakaian sama Allah, dikasih tuh pakaiannya dari api neraka. Nanti dimandiin sama Allah, sayang banget ya, dimandiin dengan air yang sangat mendidih, kepalanya dimandiin, isi perut hancur. Seperti itu, hancur perutnya. Untuk mereka itu cambuk, jangan kita bayangin cambuknya kayak ekor, enggak, cambuknya dari besi, nggak tahan, dia lari. Setiap kali dia lari, mereka lari, dikembaliin lagi. Coba, kata Allah, rasakanlah azab yang membakar ini. Kenapa? Karena mereka ingkar. Sudah turun ayat ini, masa bodoh gitu kan, nggak mau dengar. Nanti tuh malaikat Zabaniyah nanya nanti waktu mau masuk neraka, emang belum pernah datang tuh? Apakah belum pernah datang padamu di dunia seorang pemberi peringatan? Nggak ada yang ngasih tahu. Udah, dulu Nabi sebelum jadi Nabi Al-Amin, umur 25 tahun, di umur ke-25 kan gitu, nomor 1 kan, meletakkan batu Hajar Aswad, Al-Amin. Umur 40 tahun dibilang majnun, dibilang gila, dibilang sahir, tukang sihir tuh.
setelah itu para sahabat, terus ulama. Kalau saya mah ubaru, bukan ulama, ubaru. Hanya belajar nyampein kepada teman-teman, belajar ngajak, tawasaw bil haq, wa tawasaw bis sabar. Mereka bilang, benar, dan ada, kata mereka, sesungguhnya telah datang kepada kami orang yang memberi peringatan pada kami mendustakannya. Biarin, yang paling tinggi gue, yang masuk-masuk neraka gue. Astagfirullah ya, sudah diingetin ya, mau pacaran, ini. Dan kami mengatakan Allah tidak menurunkan sesuatu pun, kamu tidak lain hanya dalam kesesatan yang besar. Sesat nih, aliran sesat nih. Orang banyak yang ngelakuin senang-senang aja. Masa kayak gini? Haram, dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Haram kok dikit-dikit? Namanya saya senang sebenarnya, malaikat penjaga surga. Tapi di sini terkenal dengan kidai. Ya, Ridwan. Masya Allah, ini penjaga surga harusnya. Ridwan itu malaikat penjaga surga, senyum. Kalau Malik lain, ini Malik nih. Malik itu, ini Ridwan tuh senyumnya, gitu ya. Wes, kenapa jadi kidai ini? Apa sejarahnya? Tadi ya, di belakang kita berdua. Kidai, kanan apa kiri ya? Kidai. Baik. Tuh. Bener ada. Sesat kamu nih. Gitu. Dan mereka berkata, sekiranya kami dengar dan memikirin, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Ini nyesalnya di mana? Nyesalnya pas gosong, nyesalnya di neraka. Jangan sampai nyesal belakangan. Memang rata-rata nyesal belakangan. Kalau nyesal duluan tuh pendaftaran. Gitu. Kalau nyesal duluan tuh kayak saya tuh dulu penanggung jawab, saya tuh gini-gini jelek-jelek, saya ngaku jelek. Pembina pramuka, jurid malam. Karena jurid malam gitu kan. Kan gak ada lampu tuh, kadang-kadang senter terbatas. Jalan paling depanan tuh dia, paling depan. Kecemplung bolongan, sial nih duluan. Nah itu jalan depan ada bolongan nyemplung, nah itu sial duluan. Rata-rata sial belakangan, belakangannya di neraka. Coba mereka mengakui dosa mereka. Kebinasaan bagi penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran surat Tabarok, Tabarakalladzi biyadihi, nah kan gitu ya, dibuka dengan Tabarok. Atau Quran surat Al-Mulk, ayatnya nanti dibuka ayat 6 sampai 11. Maka dari itu kami menyampaikan tanda sayangin kepada kita semua, siapapun kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu, diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Jangan sampai masuk api neraka, karena api neraka itu buruk ya. Ya, nah penjaganya malaikat yang keras, asal tidak pernah melalaikan, nggak bisa disogok kayak film Cina itu disogok dengan tile, nggak bisa. Maka terserah kita, pilihan-pilihan kita, mau nabung amal soleh apa amal soleh, mau jadi orang baik orang buruk, mau stop pacaran, kalau sudah punya pasangan lebih baik nikah, jangan dilanjutkan karena pacaran itu adalah pintu gerbang perzinahan. Ya Allah, saya sudah sampaikan di forfeit ini dan saya sudah didengarkan. Nanti yang ketemu dengan kami ini, ya Allah jangan tuntut saya di akhirat. Saya sudah sampaikan buruknya pacaran, buruknya pergaulan bebas. Dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surganya. Kita meninggal dalam keadaan kebiasaan kita melakukan amal soleh, bukan amal salah. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Maka kami berpesan, dosa jangan ditambah, stop. Kalau kita sudah beriman, sekarang merasa sudah tercerahkan, sampaikan ini, sampaikan kepada teman-teman kita yang masih terbawa dengan cara yang baik, mengajak bukan mengejek ya. Jangan dasar lu lempengan neraka. Habis itu orang yang kita bilang lempengan neraka, taubat, kita nyungsep.
hati-hati. Baik, sebelum ditutup mungkin ada yang mau pendalaman, pertanyaan? Kalau tidak, kholas. Baik, kita tutup. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah masih diberikan usia panjang untuk memperbaiki diri, karena tidak ada manusia yang sempurna. Hanya Rasulullah yang dilindungi oleh Allah di maksum. Manusia itu tempatnya malu khata' wa nisyan. Maka sudah wajar kita harus banyak istighfar. Banyak dosa yang kita lihat, mata kita, mulut kita, dan yang lain. Kita istighfar. Dan kalau ada kesalahan di majelis ini, kami mohon kepada Allah dengan doa kifaratul majelis, Allah ampuni apa yang terjadi di majelis ini. Kita tutup dengan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mengucapkan semangat bekerja dan selamat bekerja dan semangat bekerja. Semangat kerjanya yang semangat, bukan loyo. Baik, begitu. Sampai ketemu di Kamis yang akan datang. Berarti kita akan belajar tentang adab dalam Islam supaya kita tahu adab bukan biadab. Demikian, sampai ketemu.